Wow, 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 wow. Ada apa ini? Wow, ada stand gratis ya. Ini ketika pada saat jenazahnya siapa itu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini ada bagi-bagi makanan atau minuman ini gratis ya. Tunggu tanggapan kami. Ada video yang beredar di media sosial tentang para jemaah kaum muslimin yang katanya mereka sedang melayat ataupun menghadiri jenazahnya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Anehnya, mereka pada saat itu diberi suguhan makanan ataupun minuman oleh beberapa orang. Entah apakah yang memberi makanan ataupun minuman tersebut dari pihak keluarga almarhum Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi atau bukan, kami kurang tahu. Yang jelas, bagi orang-orang yang sukanya berteriak kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentunya kejadian ini seharusnya menjadi masalah yang serius bagi mereka. Karena dalil yang ada adalah anjuran memberi makanan kepada keluarga mayit, bukan memberi makanan kepada orang yang datang bertakziah ataupun kepada orang yang ingin mengantarkan jenazah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, tepat di juz ketiga halaman 314, nomor hadis 998. Haddatsana Ahmad bin Mani'in wa Ali bin Hujrin qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Khalidin an abihi an Abdillah bin Ja'farin qala lamma jaa na'yu Ja'farin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Artinya, ketika datang berita kematian sahabat Ja'far, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sekarang sedang tertimpa sesuatu yang membuat mereka sibuk. Dalam artian keluarga sahabat Ja'far pada saat itu tidak sempat memasak. Hadis ini memberi petunjuk bagi kaum muslimin untuk membantu pihak keluarga mayit dengan cara memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya contohnya seperti memberi makanan, memberi minuman dan semacamnya kepada ahli mayit. Bukan memberi makanan ataupun memberi minuman kepada selain pihak keluarga mayit. Sehingga sangat aneh apabila ada orang-orang yang berteriak kembali kepada Al-Quran dan hadis, ternyata perbuatannya justru menyalahi hadis Nabi Muhammad SAW. Kami berkata begini bukan untuk menyalahkan perbuatan mereka. Bagi kami, jujur saja, perbuatan mereka ini sangatlah terpuji sekali. Mereka rela berbagi dengan sesama, memberi makanan ataupun memberi minuman kepada orang-orang yang datang bertakziah ataupun ingin mengiringi jenazahnya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Sekali lagi, kami tidak akan mempersoalkan kejadian ini. Bahkan kami sangat mendukung perbuatan mereka. Tapi apakah para pengagum Ustadz Wahabi ini memiliki dalil tentang anjuran memberi makanan ataupun memberi minuman kepada orang yang ingin mengiringi jenazah? Sebagaimana mereka sangat senang menuntut dalil secara tekstual kepada orang-orang ahli sunnah wal jamaah maupun pihak lainnya. Bukankah ajaran Nabi adalah memberi makanan kepada keluarga mayit? Lalu mengapa praktik yang mereka lakukan justru memberi makanan ataupun minuman kepada orang yang ingin mengantar jenazah ataupun kepada para pentakziah? Dan perlu diketahui, pertanyaan ini kami lontarkan bukan untuk menyalahkan tindakan mereka, tapi pertanyaan ini sengaja kami lontarkan hanya untuk menyadarkan saudara-saudara seiman kami yang cara berpikirnya sangat dangkal sekali. Kami lakukan semua ini untuk memberi wawasan baru dalam memahami ajaran Islam dengan benar kepada mereka yang sudah terdoktrin oleh pemahaman-pemahaman Wahabi. Selama ini cara berpikir mereka sangat sempit sekali. Mereka suka melarang ini dan itu, berteriak ini bid'ah, itu bid'ah, begini haram, begitu tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini mereka lontarkan untuk menyalahkan amaliyah-amaliyah orang lain dengan alasan, kata mereka, tidak ada dalil secara khusus yang menganjurkannya. Astaghfirullahaladzim. Kenapa seperti ini cara berpikir mereka di dalam memahami ajaran Islam?
Mereka pikir dalil itu harus sesuai tekstual. Mereka sangka sunnah itu hanyalah perbuatan Nabi saja, sehingga bagi mereka apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka menurut mereka hal itu adalah bid'ah atau sesat. Padahal kalau mereka mau jujur, mereka juga melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka tidak sadar, atau mereka sengaja pura-pura tidak tahu bahwa perbuatan mereka sendiri tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Contohnya adalah ini. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, salawat dan salamlah kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sangat jelas sekali Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ini sudah membaca sholawat, yang mana sholawat itu tidak pernah diajarkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia membaca sholawat begini: Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat yang dibaca oleh Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ini jelas tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal dia sendiri yang melarang kaum muslimin dan menuduh bid'ah semua sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Apakah bid'ah itu hanya berlaku bagi orang lain? Namun ketika Wahabi sendiri yang melakukannya, maka hukum bid'ah akan segera berubah menjadi boleh bagi mereka. Sungguh sikap yang demikian merupakan ketidakadilan di dalam menghukumi suatu permasalahan. Apakah kalian pernah mendengar orang yang berkata begini? Bahkan para tabi'in, mereka melihat kalau ada yang sholat jenazah di masjid, tidak mau dia, pulang dia. Sampai seperti ini ittiba'nya mereka, ikutnya mereka kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Mizan Qudsiyah Al-Wahabi ini berkata, para tabi'in itu apabila melihat jenazah disolati di dalam masjid, maka para tabi'in atau para pengikut sahabat Nabi itu pulang, karena para tabi'in tidak mau menyolati jenazah di dalam masjid. Begitulah sikap para tabi'in yang berpegang teguh terhadap petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Ini kata Bapak Mizan Qudsiyah Al-Wahabi, sanjungan orang-orang Wahabi. Akan tetapi ketika Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi meninggal dunia, ternyata jenazahnya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi disolati di dalam masjid oleh para jemaahnya Wahabi sendiri. Kami tidak tahu apa maksud dari ceramah para sutat-sutat Wahabi selama ini. Yang kami tahu hanyalah mereka yang keberatan, namun mereka sendiri yang melakukan. Sadarlah kaum muslimin, sadarlah. Kalian jangan terpengaruh oleh doktrin-doktrin Wahabi. Mereka berteriak kembali kepada Al-Quran hadis. Ternyata teriakan itu sekedar untuk menuduh amaliyah saudara-saudara seimannya sebagai amaliyah sesat bid'ah. Padahal mereka sendiri melakukan apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini cuma segelintir contoh yang kami contohkan. Masih terlalu banyak sekali contoh-contoh perbuatan mereka yang jujur tidak pernah ada, tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi, kami tidak akan pernah mempersoalkan perbuatan mereka ini. Biarkanlah mereka pada saat itu berbuat baik. Mereka menolong sesama muslim, memberi makanan ataupun minuman kepada pengantar jenazah Ustadz Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Meskipun mereka sering berteriak-teriak bid'ah kepada saudara seimannya hanya karena katanya tidak ada dalil. Padahal mereka yang minim dalil, mereka minim bahan bacaan, sehingga itu yang membuat mereka keras kepala, tidak mau sadar. Ya Allah, ini musibah bagi umat Islam. Semoga kita semua diberi pemahaman agama dengan benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.